Maaf lagi edisi cara aku meminta iPhone. Sebelumnya udah ceritain Cindy yang dia minta iPhone tuh gimana. Sekarang gue mau ceritain cerita gue. Sebenarnya dari SMP kelas 2 tuh udah kepengen banget iPhone, karena teman-teman gue tuh emang ada beberapa yang udah pakai iPhone 4 sama iPhone 5. Cuma pada saat itu tuh iPhone 5 tuh seinget gue tuh masih 6 jutaan, masih mahal. Maaf ya kalau ada bunyi. Nah ini itu tuh ada yang lagi nyikat di situ, jadi agak berisik. Cuma pas itu tuh gue masih yang kayak pengen aja, nggak yang pengen banget gitu. Jadi akhirnya gue ganti handphonenya ke Oppo F1s yang mirip iPhone gitu, kayak KW-annya gitu lah. Terus sampailah di SMA, akhirnya gue tuh di situ udah kepengen banget, karena definisi banyak teman-teman gue udah pakai iPhone. Salah emang FOMO gitu, kayak pengen ikut-ikutan aja. Padahal kayak sebenarnya handphone gue yang Oppo itu masih bagus-bagus aja. Tapi gue ini tim yang kalau ganti handphone ini kalau rusak dulu baru diganti. Jadi nggak yang tiba-tiba masih bagus-bagus terus tiba-tiba ganti, nggak bisa. Jadi akhirnya karena gue udah tahu pengalaman gue, kayak gue tuh dibeliin handphone kalau misalnya rusak doang. Akhirnya lo tau apa? Dia gue getok HP gue tuh ke ujung meja sekolah. Emang sebelumnya tuh handphone gue udah sempet jatuh, terus di layarnya itu udah agak hitam di sini pinggirannya. Kayak bener-bener dikit banget sih nih, kayak gue masih bisa main lah, intinya masih kelihatan kalau misalnya mau melakukan sesuatu. Nah di situ posisinya gue sangat-sangat ingin iPhone, pengen cepet-cepet ganti HP baru. Akhirnya gue ketokin HP gue, jadi ini handphone ujung meja, pinggiran meja di sekolah tuh langsung aja gue giniin kayak tek tek begitu. Dan lo tahu itu layar handphone gue langsung jadi hitam seketika, tapi kayak masih setengah, jadi kayak setengahnya tuh masih ada. Terus kayak gue oke, kita pelan-pelan ya, besok baru kita ketok lagi. Tapi belum nyampe besok tiba-tiba layarnya udah full hitam. Kenapa? Karena gue nggak tahu ya ini gimana ceritanya. Pas abis sholat zuhur itu gue nitip HP gue ke temen gue, terus dikantongin. Nah terus setelah setengah jam kemudian dia balik dan dia bilang ke gue, Min sorry banget, gue nggak tahu kenapa gue cuma ngantongin HP lo, tapi tiba-tiba handphone gue layarnya langsung jadi hitam, bener-bener hitam segini, jadi cuma sisa segini doang yang nggak hitam. Dia nggak marah ke dia, gue nggak minta ganti, padahal dia nggak, sumpah gue benerin aja Min, nggak usah, karena di situ pastinya gue mau ganti handphone bro. Jadi kayak gue sebenarnya agak berterima kasih karena lo, jadi handphone ini udah rusak total, gue nggak bisa pakai lagi. Dia pulang sekolah, akhirnya gue nggak bilang ke bapak gue karena gue tipe orang yang gak tau, gue gak berani aja kalau mau bilang sesuatu, mau ganti handphone atau gimana. Sampai akhirnya bapak gue nyadar, karena waktu itu bapak gue tuh mau nge-WA gue tapi gak gue balas. Terus akhirnya gue bilang kayak gak bisa ngetik soalnya handphonenya udah begini gitu. Berhasil guys, akhirnya gue beberapa hari kemudiannya tuh gue ganti HP. Ayo sekarang kita yang teleponan, mau gimana pun kamu kan masih pacar aku. Yuh. Ceritain cerita kalian lagi, tapi kali ini ceritanya soal percintaan bocil SD. Sebenarnya kita sebut saja Ira namanya. Jadi ini dia cerita soal dia pacaran dengan Backstreet. Dia awal mula dia pacaran itu karena si cowoknya ini ngechat si Ira duluan dengan bilang save ya Bambang. Nama cowoknya Bambang. Si Bambang ini adalah teman rumahnya si Ira dan dia juga merupakan kakak kelas waktu SD si Ira. Tapi posisinya sekarang si Bambang udah SMP. Nggak cerita akhirnya mereka jadian. Tapi si Bambang bilang ke si Ira, kita Backstreet aja ya. Kenapa Backstreet? Nggak tahu. Emangnya gue Ira? Dikira gue dukun kali, bisa nebak. Si Bambang nih kalau ngajakin si Ira main, jemputnya depan gang pasti. Backstreet soalnya. Sampai suatu hari temennya Ira nih nginep di rumahnya si Ira. Terus cerita lah kalau dia demen sama cowok. Lu tahu cowoknya siapa? Cowoknya si Ira. Kok bisa? Kenal dari mana? Jadi memang temennya Ira ini tuh udah kenal gitu sama anak-anak di perumahannya si Ira. Termasuklah kenal dengan si cowoknya ini, si Bambang. Ira nih gak cerita kalau misalnya dia udah jadian sama si Bambang, kan emang mau Backstreet. Sampai di mana Ira bilang, oh ya udah kasih tahu aja. Maksudnya si Ira nyuruh confess tuh sama temennya. Temennya nih kita samarin aja namanya Lela. Dikiranya Ira tuh kayak si Lela ini gak akan berani, kan ternyata dia berani. Dia confess di depan semua orang. Jadi mereka lagi main, terus habis itu si Lela nih confess ke si Bambang di depan orang-orang, termasuk ada si Ira juga. Bukan sampai situ aja. Ini yang bikin shock Ira adalah jawabannya Bambang. Karena apa? Diterima tuh. Habis diterima dia berpelukan. Ternyata habis lu pada berpelukan. Gak cuma sampai situ aja. Malamnya si Lela masih nginep di rumahnya Ira. Terus mereka ngapain? Telepon-teleponan. Ih, gue kalau jadi Ira tuh ya, kalau si Lela telepon-teleponnya pakai wifi gue matiin tuh wifi gue. Sudah kelar teleponan, si Lelanya udah tidur. Nggak lama si Ira yang ditelepon sama Bambang. Lu tahu si Bambang ngomong apa ke Ira? Ayo sekarang kita yang teleponan, mau gimana pun kamu kan masih pacar aku. Yuh, nggak habis fikri gue ada orang kayak si Bambang. Story of my life kali ini akan membuka pikiran lo semua ya. Sebenarnya siapa nih yang harusnya sabar, gue atau dia? Ini kejadian waktu gue kelas 3 SD, berarti dia kelas 5. Terus pas bulan puasa, jam 3-an abis balik ngaji, ini tiba-tiba dia manggil gue dari dalam rumah. Gue lagi tidur-tiduran tuh kan, lemes ceritanya, lagi puasa. Pi, sini dulu. Dia ngomong gitu kan. Terus gue bilang, apaan sih?
mager banget gue buat gerak lagi tiduran. Terus dia bilang, sini lu nggak akan nyesel, udah buruan sini. Ya udah, akhirnya gue samperin tuh dia. Gue kan pernah cerita kalau misalnya di depan rumah gue tuh ada rumah kosong. Nah dia tuh ngajakin ke situ. Gue bilang, ngapain anjir ke tempat sepi, lu mau ngapain? Gue enggak dong. Terus pas gue naik ke atas tangga, oh ternyata ada roti sama teh Arinda. Lu tau kan teh Arinda, teh gelas tuh yang gopean. Apa maksud nih? Gue langsung tanya dia. Terus dia senyum-senyum, deh nggak usah bilang siapa-siapa. Oke, kalau gitu ya udah, akhirnya gue sama dia makan, bagi 2 rotinya, minumannya kan cuma segelas ya. Gue juga nggak tahu tuh dia duitnya dari mana, lagi puasa nyolong apa gimana, nggak tahu deh, pokoknya tiba-tiba ada. Ya udah, akhirnya kita sharing is caring kan. Di sela-sela gue lagi mukbang nih ya sama abang gue, tiba-tiba ada suara, "Woi, ngapain?" Mak gue anjrit. Jadi mak gue udah memata-matai gue dari pas abang gue manggil gue. Nih dulu bekas kerja di bin apa gimana ya, Mak? Sampisnya adalah itu plastik roti ada di tangan gue, sedangkan teh Arinda tuh lagi di lantai. Jadi abang gue gak megang apa-apa gitu. Jadi pas mak gue nyamperin ke atas tangga, abang gue nengok ke gue gitu kayak, apaan maksudnya nih? Emang gak ada yang benar, udah feeling kok tiba-tiba dia baik nawarin gue makanan. Oh ternyata dijebak gue. Pas mak gue dateng kan, akhirnya mak gue bilang, oh kok makan ya? Ini udah mau buka, bentar lagi kamu makan. Sia-sia tau gak? Terus yang kayak gue bingung dong, karena ini yang ngajak bukan gue. Terus abang gue dengan entengnya, ya ayo pala lu. Pernah nggak di SKSD-in sama orang yang nggak kalian kenal? SKSD-nya tuh kayak film-film Disney ya lah. Jadi kemarin itu gue tuh dari Aeon, terus abis itu balik dari Aeon gue naik Grab ya kan. Udah pesen kan, terus gue nunggu di halte depan Aeon. Pas lagi duduk, di samping gue nih emang udah ada mbak-mbak yang duluan duduk, jadi gue yang duduk di samping dia. Pas lagi main HP, tiba-tiba dia ngomong ke gue, "Kak, sorry, ini kalau mau dijemput tuh, ini tempatnya apa ya namanya?" Gue bilang lah, aku biasanya kalau di sini bilangnya di halte depan Aeon aja, Kak. Gue pikir nih mbak-mbak lagi mau nunggu Gojek gitu. Terus Gojeknya nanya, "Mbak, posisi di mana?" gitu kan. "Oh, halte ya. Iya, nggak pernah kesini soalnya saya." Gue dengan ramahnya kayak, "Oh iya, gitu kan." Terus lanjut lagi nih main HP. Tiba-tiba nih mbak-mbak yang samping gue agak menggeser mepet ke gue sampai kena paha gue nih. Situ gue udah mikir kan, ngapain nih mbak-mbak dempet-dempet ke arah gue, sementara dia tuh posisinya paling pojok, dan kalaupun mau ngasih space untuk orang duduk tuh nggak bisa, karena bener-bener sedikit doang space-nya. Ya udah, gue terus main HP sampai di mana mbak-mbaknya badannya begini ke gue, jadi kayak condong lagi ngeliatin HP gue gitu. Masih positive thinking, gue pikir mbak-mbaknya lagi mau ngambil sesuatu dari sakunya, jadi harus kayak begini dulu kan. Tapi kok lama-lama dia makin maju gitu ke arah HP gue, kayak ngeliatin gue lagi main apaan. Karena pas si mbak-mbaknya udah begini, gue udah agak begini dong. Terus dia makin begini juga ngikutin arah HP gue. Bingung dong gue, kayak lah, bestie apa gimana nih kita sampai lu pengen tahu gue lagi ngapain di HP? Maksudnya kan gue lagi buka chat sama orang ya, privacy gitu. Kalau misalnya nih gue lagi buka chat sama simi-simi, mah kagak apa-apa dia ngeliat. Terus pas gue udah ngerasa nih kok makin deket, makin ngeliat ke arah HP gue, bahkan gue gini HP-nya dia juga pengen ngeliatin gitu gue lagi ngapain. Gue pengen ngomong, tiba-tiba dia berdiri, ternyata ada temennya yang nyamperin. Temennya nih cowok, terus udah dia ngobrol berdua masuk ke dalam Aeon. Gue bingung kan, lah ini tadi barusan mbaknya ngapain ya ke gue? Gue gak paham jujur mbaknya ngapain tadi. Kayak ini mbaknya emang mau SKSD ke gue aja gitu kan, humble banget kali si mbaknya, friendly atau bagaimana, gue gak paham. Gue pernah keciduk punya kutu sama temen SMP gue gara-gara kutu gue udah keluar di kerudung gue. Sorry banget kalau cahayanya agak kurang karena ini udah jam 5 sore dan abis hujan gede banget, jadi gak terlalu banyak cahaya. Dan gue udah lagi nunggu ojol soalnya gue mau pergi, jadi kita sambil berdiri aja ceritanya. Jadi saking banyaknya kutu gue, itu tuh gue udah sampai gak berasa kutu jalan ataupun gatal lagi pala gue, kayak udah kebal gitu loh. Karena emang gue tuh jarang banget dicariin kutu sama mama gue, karena gue tuh males. Kalau dicariin kutu itu bisa sampai berjam-jam, gue tuh mager, gue tuh mau main. Sampai dimana akhirnya gue gak sadar kalau ternyata tuh udah sebanyak itu kutu gue. Definisi nih kalau dibuka gini rambut nih banyak banget telur kutu. Ih, geli banget gue kalau inget dulu. Pas suatu hari itu gue pulang sekolah, terus pas gue buka kerudung gue, kan ini kerudung putih ya, kerudung sekolah, itu ada 3 kutu yang keluar di kerudung. Tapi kan kerudung gue kan kerudung segitiga ya, dan ini kan 2 lapis ya guys ya nih. Ini kan 2 lapis, nah dia tuh di dalam sini, jadi dia baru keluar 1 lapis, jadi dia tetap kelihatan tapi di sini, jadinya dia nggak jatuh karena dia tuh masih di 1 lapisan. Itu tidak terjadi sekali, itu terjadi beberapa kali. Sampai dimana waktu itu lagi pulang sekolah, terus gue ke kelas temen gue ini emang iseng, dia tuh suka banget narik kerudung temen gue yang lain, dan saat itu gue yang menjadi korbannya. Kerudung gue tiba-tiba ditarik dari belakang, copot, gue langsung panik, gue langsung pakai. Nah gue lagi giniin kerudung ke depan, gue tuh udah melihat ada kutu yang keluar. Gue udah panik karena temen gue ikut bantuin make. Sampai dimana ya, dia menyadari dan dia langsung teriak, "Ih Min, itu ada kutu di kerudung lu."
Gue agak nge-lag dikit karena kayak anjir gue harus ngapain ini sekarang, gue harus ngapain. Akhirnya gue bilang apa lu tahu, gue bilang ih apaan, mana kutunya mana. Gue pura-pura nggak tahu itu kutu dari mana asalnya. Sebenarnya itu alasan tolol banget sih, kayak nggak mungkin kutu. Ini adalah salah satu barang yang membuat gue harus tantrum dulu ke mak gue ngereng berhari-hari untuk minta dibeliin sendal Crocs. Saking gue pengennya punya tuh sendal karena itu bener-bener hype banget pada zamannya, semua teman-teman gue pada punya. Jadi gue bener-bener definisi iri mampus gue sampai beli yang KW. Kenapa? Karena mak gue menjanjikan membelikan sendal itu pas lebaran. Jadi dibeliin untuk sendal lebaran, sedangkan itu hype-nya tuh kayaknya 2 bulan sebelum lebaran, pas sebulan sebelum lebaran. Jadi gue ngerasa basi banget. Jadi biar gue nggak ketinggalan ngetren, gue inget banget gue beli yang KW di Pasar Lenteng itu cuma kayak under 100.000 deh. Seingat gue si Crocs ini tuh harganya lumayan mahal, kayak 200 sampai 400.000 karena tergantung motif. Nah pada saat itu gue maunya tuh nggak mau yang polos kayak tadi, gue maunya yang ada motif gambarnya, dan itu lumayan mahal. Salah satu temen gue tuh ada yang punya sandal Crocs yang asli, terus gue kan enggak. Terus habis itu gue main ke rumahnya dan dia menyadari bahwa Crocs gue tuh berbeda, dia tebelnya tuh nggak sama kayak punya dia. Pokoknya bahannya jelek deh kalau dibandingin sama yang asli tuh kelihatan banget bedanya. Terus dia nanya ke gue, ih kok Crocs kamu beda sih? Gue dengan ahlinya gitu, kayak emang udah ahli berbohong sejak dini, gue bilang aja gitu, iya ini soalnya udah keseringan dipakai jadinya kayak gini, jadinya tipis. Kalian pada tahu kan kalau di akun gue yang pertama itu gue membuka sesi curhat ya, dimana kalian bisa cerita ke gue lewat DM, ntar cerita gue ceritain di TikTok gue. Cuma ini ada beberapa yang nyeleneh. Pernah ada yang DM gue kayak gini, tapi gue udah lupa banget itu kayak udah paling bawah dan gue gak nemu DM-nya lagi. Pokoknya dia cerita tentang persahabatan dia sama temen-temennya, mereka bertiga sahabatan. Bagus dong, ini soal persahabatan. Jarang-jarang ada yang cerita soal persahabatan. Biasanya ceritanya soal mantan pacar ataupun soal gurunya. Dia ceritain persahabatan dia bertiga sama ini namanya. Terus abis itu dia akan menjadi sahabat sejati selamanya, forever, best friend forever. Udah selesai. Gue pikir awalnya oh ini belum kelar kali ya, dia maksudnya nanti bakal cerita lanjutannya lagi. Ternyata pas di bawahnya lagi, pas gue baca, dia bilang udah kah segitu aja, tolong diceritakan di TikTok ya. Kayak bentar dulu, ini maksudnya apa nih? Gue disuruh mempromosikan persahabatan mereka di TikTok gue apa gimana sih? Kayak itu salah satu dari beberapa yang lainnya yang ceritanya tuh nyeleneh. Maksud gue kayak lo boleh ceritain gitu ke gue, tapi kayak tolong ada sesuatunya gitu, jangan cuma kayak gitu doang. Hai, udah lama nggak upload di sini. Siapa yang sudah semester 6? Aku. Siapa yang kemarin masih hahaha ya bikin video TikTok gak jelas, sekarang sudah pusing memikirkan judul? Aku. Jadi kemarin itu gue udah konsul bimbingan untuk judul, tapi lo tahu judul gue ditolak. Terus sekarang gue udah dapet sih judul lain penggantinya, cuma kayak gue masih trauma, gue takut ditolak lagi. Tolong banget nih lo semua nih yang nonton video ini, tolong ketik amin di kolom komentar, semoga judul gue di ACC kali ini gak ada yang ditolak, oke? Perkara judul yang tadinya gue yang tipe orang kalau diajak kemana-mana tuh gas terus, Min ayo Min kesini, Min ayo Min main, ayo gas terus gara-gara mikirin judul. Gue nolak ajakan main temen gue, lu bayangin tuh. Jadi ini kalau ampe ini gagal juga nih alias ditolak lagi, kayak aduh gak ngerti deh, gak paham. Siapa yang ortunya sama kayak ortu gue ketika mereka lagi teleponan sama saudara yang jauh nih, entah paman, bibi, kakek, nenek, siapapun itu, tiba-tiba di tengah percakapan mereka bilang, iya bentar ini Vira mau ngomong, maksudnya gue, anaknya mau ngomong, agak ada briefing apa-apa, tiba-tiba disodorin HP, disuruh ngomong apa ya gue, hai, assalamualaikum, papi, begitu. Udah mana kalau gue tolak langsung kena pelototan, gue kayak ngomong, ujung-ujungnya apa yang ngomongnya cuma, iya, enggak, oh iya, begitu doang gue. Pernah kan lo pada kayak gitu juga? Story of my life tentang hal yang gak jelas, kocak, dan kayak gak mungkin, kayak enggak ini pasti gak mungkin, tapi itu beneran kejadian. Ya, gue juga sampai sekarang masih gak ngerti kenapa ada pengalaman itu di hidup gue. Ini pas zaman SD dan lagi zaman-zamannya Cherry Bell, Wings, Besara. Wings sama Besara sama ya? Dia ganti nama doang. Iya, pokoknya lagi zaman-zamannya girl band Indonesia deh, sama boy band juga. Seperti bocil-bocil SD pada umumnya, gue sama teman-teman ngaji gue ini sosokan menjadi idol group gitu, kayak sosokan banget tuh. Gue inget banget dulu Cherry Bell tuh gue menjadi Angel kan bener namanya? Iya kan bener, ada dong pasti. Suatu waktu tempat ngaji gue ini mengadakan jalan-jalan dengan beberapa kegiatan di dalamnya, pokoknya kayak ada penampilan-penampilan gitu. Terus karena gue sama teman-teman ngaji gue ini sering banget sebelum mulai ngaji selalu latihan-latihan joget-joget Cherry Bell, Love Is You yang kayak gitu-gitu, guru ngaji gue tuh notice dan guru ngaji gue bilang, mau nampil nggak nanti pas acara jalan-jalannya? Ya Allah, kita semua senang banget, udah berasa kayak di kontrak YG, tau nggak? Langsung aja tuh, tiap hari gue sama temen-temen gue latihan karena mau tampil pas jalan-jalan. Ini dia pengalaman gak jelasnya. Jadi setiap pulang ngaji itu gue selalu sama temen-temen gue, nggak selalu sih, tapi hampir tiap hari latihan
joget itu di rumah temen gue yang emang ada halamannya cukup luas gitu. Latihan pas balik, jadi kayak gue pulang aja itu jam 4 sore, selesai dari rumah dia itu kayak jam 5 atau setengah 6 mau maghrib gitu. Setiap gue pulang dari rumah temen gue, kaki gue selalu sakit. Waktu hari pertama itu gue masih ngerasa kayak oh ya udah mungkin karena gue pas latihan selalu terlalu bersemangat gitu, karena terloncat-loncat gitu kan jogetnya sampai koprol-koprol, jadi kayak ya kaki gue sakit wajar. Terus hari kedua, hari ketiga itu balik-balik kaki gue selalu sakit. Tiap kaki gue sakit kan gue selalu ngadu ke mak gue ya, dan mak gue bilangnya kayak gini, itu gara-gara kamu main ke rumah temen kamu itu, kita panggil aja Sisi, karena di rumahnya Sisi itu ada kuburan gitu, katanya gue nggak permisi segala macam, jadi kaki gue sakit gara-gara itu. Cuma yang namanya gue bocil pada saat itu gue nggak percaya, karena gue pikir kayak mak gue sengaja nakut-nakutin biar gue nggak main mulu. Tapi ternyata suatu hari gue pas Ayo kita story of my life. Gue mau cerita waktu gue punya masalah sama satu orang guru di sekolah gue waktu gue kelas 12 SMA dan 12 SMA, 3 SMA, dan ya ini lumayan parah menurut gue karena ini menyangkut soal nilai. Kalau biasanya kan gue punya masalah sama guru gara-gara ngobrol di kelas terus diusir udah gitu doang, terus pelajaran berikutnya boleh masuk lagi. Kalau ini diancamnya nggak boleh masuk pelajaran dan nilai gue kosong. Pas naik ke kelas 12 otomatis ada mata pelajaran baru dan gurunya juga baru ngajar di kelas 12. Jadi gue bener-bener baru lihat, bahkan gue yang kayak oh ternyata ada nih guru di sekolah gue, saking gue nggak pernah ngelihatnya. Ya udah tuh akhirnya masuklah nih guru ke kelas gue, ngajar pertama kali langsung ngasih materi. Nah gue tuh nggak tahu ini GR atau enggak, tapi dari awal pembelajaran gue tuh udah ngerasa diperhatiin sama di guru. Cuma kayak gue berpikir oh mungkin emang karena baru pertama kali lihat, jadi dia kayak pengen memperlihat lebih jelas kali muka-muka anak-anaknya gitu. Jadi kayak gue ngerasa diperhatiin. Ya udah tuh abis selesai, jadi pas lagi ngasih materi ada sesi dimana yang kayak pas dia ngejelasin di papan tulis kan ada yang kayak oke, kalian catat dulu aja gitu. Nah terus si guru ini keliling dan duduk di samping salah satu teman gue duduknya sendiri. Pas istirahat teman gue yang duduk sendiri itu tadi nyamperin gue dan bilang Min tadi kan lu ditanyain aja sama bu ini. Terus itu di situ gue makin yakin tuh kalau misalnya sebenarnya emang tadi gue nggak GR tapi emang beneran diperhatiin sama nih guru. Terus gue tanya kan ditanyain apaan emang, terus dia bilang tadi dia nanya ke gue Yasmin tuh anaknya pintar atau enggak. Terus gue yang bingung kan, kok ditanya kayak gitu, dan kayak emang gue baru pertama kali ketemu sama nih guru, jadi kayak aneh nggak sih ditanyain kayak gitu. Terus ya udah tuh di situ gue nggak mikir yang gimana. Pokoknya singkat cerita ulangan harian nih, masuk ulangan harian. Nah kelas sebelah itu sudah ulangan harian satu hari sebelum jadwal gue, dan of course dong gue sama teman-teman gue memanfaatkan itu. Akhirnya gue tanya karena temen gue punya kenalan di kelas sebelah dan nanya kayak contoh soalnya gimana, terus kayak gimana konsepnya, pokoknya kayak nanya apa aja yang keluar kayak gitu lah, biasa lah nanya-nanya. Terus udah dapet, besokannya pas gue ulangan sesuai itu apa yang dikasih sama kenalan teman gue yang di kelas sebelah itu. Dan di situ gue rame-rame, maksudnya gue cewek-cewek tuh banyak yang nanya ke kelas sebelah itu. Terus setelah ulangan nih, pas minggu depannya pas pembelajaran dia lagi, terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini gurunya, saya nggak akan nilai ulangan harian kalian semua karena saya tahu di sini ada yang nyontek udah dapat bocoran soal. Itu gue sama teman-teman gue nggak merasa, karena kayak emang gue sama teman-teman gue tuh nggak mendapat bocoran soal. Gue cuma dapat kisi-kisi yang kayak keluar nanti lu pelajarin ini bakal keluar kayak gitu doang. Kayak soal pastinya tuh yang gue nggak dapat bocoran. Terus tapi pas di si ibunya ngomong nih kayak ngeliriknya ke arah gue, terus gue nggak tahu kenapa ngeliriknya ke arah gue, dan itu benar-benar gue beberapa kali kontak mata sama si ibunya, yang kayak ibunya tuh ngomong kayak ngeliatin ke arah gue gitu. Ibu tahu kok di sini siapa orangnya, langsung ke arah gue. Pas gue SD, gue tuh punya tulisan lumayan bagus ya. Kalau dibanding sekarang kayak emang agak jauh ya bedanya. Cuma kayak dulu sumpah bagus, karena teman-teman gue tuh sering bilang gitu kayak sumpah kayak di kelas ini yang paling bagus tulisan lo Depi. Ama sebenarnya ada lagi satu lagi teman gue cewek. Cuma menurut gue tetap bagusan gue. Ih najis, sombong banget. Terus ya udah, itu tuh kita pertahankan, dua orang ini, gue sama temen gue yang punya tulisan terbagus di kelas, kita pertahankan sampai kelas 4 SD, dimana ada murid baru yang datang dengan tulisan lebih bagus daripada kita berdua. Orang-orang kalau ada murid baru biasanya nggak mau tersaingi kecantikan ataupun kepintaran, karena gue punya temen yang ranking 1 terus pas ada murid baru ini dia merasa tersaingi karena nih murid baru lumayan pinter gitu, sering jawab-jawab pertanyaan dari guru. Gue nggak mau tulisan gue tersaingi. Pas hari pertama dia masuk, gue langsung berusaha mencari cara agar gue bisa lihat tulisan dia tuh bagus atau tidak. Terus gue mikir lah gimana caranya biar gue bisa tahu nih anak baru tulisannya bagus atau enggak. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba langsung ke bangku dia terus gue nanya kayak mana buku lo, gue mau lihat tulisan lo bagus atau enggak. Kayak gue capek banget. Terus akhirnya gue memikirkan ide gitu untuk minjem penghapus ke teman gue yang di pojok sono, biar gue ada alasan buat muterin bangku dia jadi bisa ngintip gitu loh. Kebetulan kan itu lagi pelajaran yang menulis, jadi kayak pas banget di timingnya. Akhirnya udah tuh gue ngelirik, terus gue lihat
Nih tulisan bagus banget, cuma mungkin karena gue lewatnya cuma bentaran doang ngintipnya, jadi gue cuma bisa lihat tulisannya bagus. Sampai dimana pas istirahat temen gue yang duduknya sebangku sama nih anak baru ngomong, tau gak sih Pi, tulisan dia tuh mirip banget sama lo tau, tapi menurut gue sih rapian dia. Terus gue yang kayak, apa nih maksudnya, nggak bisa, gue langsung merasa terancam. Akhirnya gue lihat kan nih tulisan si anak baru yang bener-bener jelas, karena gue minta sama dia langsung. Gue kayak, lihat buku lu dong, gue mau lihat tulisan lo. Untung si anak baru tidak banyak bertanya gitu kan, mungkin kayak dia berpikir apa nih orang freak banget tiba-tiba minta buku gue, tapi kayak dikasih sama dia. Terus pas gue lihat beneran mirip, dan apalagi huruf S, sumpah ini nggak penting banget, tapi gue nggak suka kalau tulisan gue tuh sama. Terus kayak gue ngerasa, ya apaan sih, gue nggak mau. Akhirnya gue ubah cara tulis gue. Lo tau gak sih, huruf S kan biasanya biasa aja gini kan, gue ubah biar berbeda gitu dibanding yang lainnya. Gue ubah tulisannya tuh kayak huruf H tapi dibalik jadi kayak huruf S, ngerti gak sih? Kayak gini nih, gue contohin. Nih orang-orang kan dulu S-nya kayak gini kan, kayak udah biasa aja gini. Nah gue tuh kayak sedikit mirip angka 5 tuh, kayak gini kan, kayak aneh kan. Demi apapun itu huruf S teraneh gue, tapi pada saat itu gue berpikir kayak itu keren karena gue beda sendiri, gue unik. Sampai dimana anak baru ini mengikuti huruf S gue. Tambahlah nih besar kepala nih orang Yasmin pada zaman dahulu gitu. Terus gue yang kayak, gue pura-pura nanya gitu ke dia, kok tulisan S lu mirip sama gue sih, gue bilang gitu kan. Terus dia ngaku, dia bilang, iya soalnya gue ngikutin S lu. Gue yang kayak, gue langsung merasa trendsetter dan menjadi lebih perempuan yang berpower di kelas itu. Ih gak jelas banget, coba sumpah emang aneh banget iri-irian zaman SD gue.